Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan siap mengikuti pembelajaran. Hari ini kita akan memulai materi baru dalam fisika, yaitu fluida statis. Pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas salah satu konsep penting, yaitu tekanan hidrostatis. Materi ini tidak langsung kita mulai dengan rumus, tapi kita awali dari fenomena yang sering kalian temui dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita masuk ke pembahasan, perhatikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan konsep tekanan hidrostatis, mengidentifikasi faktor yang memengaruhi tekanan hidrostatis, menganalisis hubungan kedalaman massa jenis tekanan, menyajikan hasil eksperimen sederhana tentang tekanan air. Artinya, hari ini kalian tidak hanya mendengar penjelasan dari ibu, tapi juga mengamati, berpikir, dan menarik kesimpulan sendiri. Jadi, semua pertanyaan yang ibu ajukan nanti mengarah ke tujuan ini. Sekarang coba perhatikan gambar yang muncul. Siapa di antara kalian yang pernah melihat atau menggunakan infus? Coba perhatikan baik-baik. Di mana posisi botol infus biasanya diletakkan? Lebih tinggi kan? Nah, kenapa botol infus itu selalu digantung lebih tinggi dari tubuh pasien? Kalau botol infus itu diletakkan sejajar atau lebih rendah, menurut kalian apa yang akan terjadi? Apakah cairannya akan tetap mengalir atau malah berhenti? Berarti posisi ketinggian cairan berpengaruh terhadap kemampuan cairan untuk mengalir. Sekarang kita coba contoh kedua. Pernahkah kalian berenang atau menyelam di kolam renang? Apa yang kalian rasakan di telinga saat menyelam semakin dalam? Tentunya sakit kan? Atau merasa tertekan? Menurut kalian, kenapa semakin dalam rasa tekanannya tuh semakin kuat? Apakah airnya bertambah banyak atau karena posisi kitanya semakin dalam? Sekarang kita coba contoh yang terakhir. Di rumah yang bertingkat, menurut kalian keran air di lantai 1 dan di lantai 2 tekanannya sama atau beda? Biasanya keran di lantai mana yang airnya lebih deras? Tentunya lantai bawah kan? Nah, kenapa bisa begitu? Dari ketiga contoh ini, mulai dari infus, menyelam, dan keran air, kita bisa melihat satu pola yang sama. Nah, fenomena tadi kita bahas sebenarnya tidak terlepas dari konsep-konsep fisika yang sudah kalian pelajari. Kalian sudah belajar tentang gaya, massa jenis, tekanan dasar.
Tekanan secara sederhana adalah gaya yang bekerja pada suatu bidang luas. Sekarang kita hubungkan dengan contoh tadi. Air memiliki massa jenis dan air memberikan tekanan pada benda di sekitarnya. Jadi, kita melihat pancuran air dari lubang yang berbeda kedalamannya. Kalian pasti pernah melihat bahwa pancuran dari lubang yang lebih bawah menyembur lebih jauh. Itu artinya tekanan air tidak sama di setiap kedalaman. Nah, sekarang kita coba lihat nih manfaat dalam kehidupan nyata, yang mana ini akan menjadi motivasi kita semua untuk belajar mengenai materi ini. Nah, dalam dunia kesehatan, pemahaman tekanan hidrostatis digunakan pada infus agar cairan bisa masuk ke tubuh pasien dengan baik. Dalam kehidupan sehari-hari, konsep ini digunakan pada tangki air rumah supaya air bisa mengalir ke seluruh bagian rumah. Dan bahkan saat kita berenang di kolam renang, tekanan air yang kalian rasakan di kedalaman tertentu juga dijelaskan oleh konsep ini. Dengan memahami tekanan hidrostatis, kalian tidak hanya belajar fisika untuk ujian, tapi juga memahami fenomena yang benar-benar terjadi di sekitar kalian. Jadi, dari berbagai contoh tadi, kita sudah memiliki gambaran awal bahwa kedalaman dan posisi fluida mempengaruhi besar tekanan. Selanjutnya, kita akan buktikan dugaan tersebut melalui pengamatan dan percobaan. Baik, setelah kita membahas beberapa fenomena tadi, sekarang kita coba beralih ke fenomena tekanan air pada tangki rumah bertingkat. Coba kalian simak ya video ini. Ini adalah contoh tangki air pada rumah bertingkat. Perhatikan aliran air yang keluar dari keran di lantai bawah dan lantai atas. Coba amati baik-baik, apakah aliran airnya sama kuat atau berbeda? Karena fenomena inilah yang akan kita kaji hari ini. Sekarang, berdasarkan fenomena yang kalian amati, mari kita rumuskan masalahnya. Pertanyaan pertama, mengapa keran di lantai atas tekanannya lebih lemah dibanding di lantai bawah? Pertanyaan kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi tekanan air? Dan pertanyaan ketiga, apakah kedalaman mempengaruhi pancuran air? Silakan sampaikan pendapat kalian. Baik, pertanyaan-pertanyaan ini kita akan mencari jawabannya melalui pengamatan dan percobaan. Sebelum kita melakukan percobaan, kita perlu membuat hipotesis, yaitu dugaan sementara. Perhatikan pertanyaan berikut. Semakin titik-titik posisi air, tekanan semakin titik-titik. Semakin titik-titik massa jenis fluida, tekanan semakin titik-titik. Boleh kalian jawab? Baik. Untuk jawaban pertama,
Hipotesisnya adalah semakin dalam posisi air, maka tekanan air semakin besar. Lanjut hipotesis kedua, semakin besar massa jenis fluida, tekanan semakin besar. Sekarang, untuk membuktikan hipotesis tadi, kita akan melakukan eksperimen tekanan air, yang mana Ibu telah buatkan ya LKPD yang berjudul pancuran botol tekanan hidrostatis. Kalian bisa buka LKPD-nya. Namun sebelum itu, tolong isi terlebih dahulu ya nama dan juga kelasnya. Kemudian di sana terdapat tujuan, lalu masalah, kemudian pertanyaan penuntun, kemudian simpulan ya yang harus kalian kerjakan. Nah, pada eksperimen ini kita memerlukan alat yaitu botol plastik berlubang 3 titik, air, penggaris. Dengan instruksi, kita harus isi terlebih dahulu botol dengan air, lalu amati jarak semburan tiap lubang, kemudian catat kedalamannya versus jarak pancuran. Lalu, sekarang mari kita analisis hasil pengamatan. Lubang mana yang menyemburkan air paling jauh? Mengapa lubang paling bawah menghasilkan pancuran paling jauh? Apa hubungan dengan kedalaman dengan tekanan? Apakah hasil ini sesuai dengan hipotesis kita? Baik, hasil percobaan tadi menunjukkan bahwa semakin dalam posisi lubang, tekanan air semakin besar. Secara fisika, fenomena ini dijelaskan oleh konsep tekanan hidrostatis. Dan secara matematis, tekanan hidrostatis P sama dengan Rho GH. P yaitu tekanan, Rho itu massa jenis fluida, G itu gravitasi, dan H itu untuk kedalaman. Berdasarkan pengamatan dan analisis tadi, kita dapat menarik kesimpulan sementara bahwa semakin dalam tekanan semakin besar. Kemudian massa jenis mempengaruhi besar tekanan, lalu tekanan bekerja ke segala arah. Nah, sekarang kita terapkan konsep ini pada sebuah studi kasus. Tangki air rumah Paraka menghasilkan tekanan berbeda tiap lantai. Menurut kalian, tangki sebaiknya lebih tinggi atau lebih rendah? Mengapa? Dan kaitkan dengan rumus tadi, yaitu P sama dengan Rho GH. Silakan sampaikan pendapat kalian. Baik. Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita lakukan refleksi terlebih dahulu ya, yaitu dengan menulis di buku catatan kalian mengenai 3 poin berikut. Yang pertama, apa hal baru yang kamu pelajari hari ini? Kedua, bagian mana yang paling menantang? Dan terakhir, apa yang ingin kamu tanyakan? Nah, ini penting agar kalian menyadari proses belajar kalian sendiri.
Baik, terima kasih atas perhatian dan keaktifan kalian selama pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.